Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Juliana. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan isi esai saya dengan berjudul Perubahan Kebijakan Pendidikan Kolonial dan Dampak bagi Kaum Pribumi. Langsung saja masuk ke materi. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebenarnya tidak terlahir dari niat tulus untuk mencerdaskan bangsa, melainkan hanya sebagai bagian dari strategi politik dan juga kolonial ekonominya. Pada awalnya, pendidikan hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan dari pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, hingga aksesnya sangat terbatas, bersifat eksklusif dan juga diskriminatif. Masyarakat pribumi umumnya ditempatkan pada posisi yang rendah dan hanya dipersiapkan hanya sebagai tenaga kerja murah tanpa peluang untuk naik kelas secara sosial. Kebijakan ini sangat kental dengan unsur segregasi, di mana kurikulum dan bahasa pengantar dibedakan secara tajam berdasarkan ras serta status sosial seseorang. Memasuki awal abad ke-20, terjadi pergeseran kebijakan yang dipicu oleh kritik dari kalangan intelektual di Belanda yang merasa memiliki tanggung jawab moral atas kesejahteraan rakyat jajahan. Hal ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai politik etis pada tahun 1901 yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar utamanya. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial mulai membuka pintu sekolah bagi rakyat pribumi melalui institusi seperti HIS, MULO, hingga sekolah kejuruan. Namun kita perlu melihat secara kritis, karena meskipun aksesnya ini diperluas, anggaran dan juga pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kepentingan birokrasi Belanda, sehingga manfaatnya ini belum terasa secara rata bagi rakyat. Pemerintah kolonial ini membangun hierarki pendidikan yang sangat berlapis. Ada sekolah seperti ILS untuk anak-anak Eropa dan juga elit pribumi. Sementara sekolah seperti HIS ini diperuntukkan bagi warga pribumi yang terpilih yang sudah dipersiapkan untuk posisi administratif rendah. Kesenjangan ini pada pendidikan terlihatlah sangat jelas di antara wilayah perkotaan yang mendapatkan prioritas sedangkan dengan wilayah pedesaan yang sering kali terabaikan. Di sisi lain juga pendidikan tradisional seperti pesantren tetap tumbuh subur di luar sistem kolonial sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas dan juga nilai-nilai lokal mereka di tengah tekanan budaya luar. Meskipun sistem pendidikan ini dirancang untuk memperkuat kontrol Belanda, muncullah sebuah efek yang justru melawan bagi penjajahan. Akses terhadap pendidikan barat, literatur politik, dan juga penguasaan bahasa Belanda ternyata melahirkan kelompok kecil intelektual pribumi yang memiliki kesadaran kritis. Kelompok terdidik ini mulai menggunakan pengetahuan mereka untuk merumuskan ide-ide emansipasi, mengkritik ketidakadilan, kolonialisme, dan juga mendirikan organisasi modern yang menjadi pelopor gerakan nasional. Dengan kata lain, sekolah-sekolah yang didirikan Belanda secara tidak langsung menjadi tempat lahirnya semangat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulan, yang dimana kebijakan pendidikan kolonial ini memberikan warisan yang bersifat mendua atau amfivalen bagi kita. Di satu sisi, sistem ini menciptakan kelas elit baru yang memicu lahirnya nasionalisme. Namun di sisi lain juga meninggalkan pola ketidaksamaan akses dan kualitas yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Memahami sejarah ini sangatlah penting agar kita ini dapat merancang kebijakan pendidikan modern yang lebih inklusif dan juga adil. Pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai alat teknis untuk bekerja, melainkan harus berfungsi sebagai alat pembebasan sosial dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Dan kita dapat menyimpulkan juga bahwa transformasi pendidikan di era kolonial ini merupakan sebuah paradoks yang sangat kompleks. Meskipun awalnya pemerintah Belanda ini merancang sistem pendidikan yang tidak adil, hanya untuk menjaga struktur sosial dan menjamin ketersediaan tenaga kerja murah bagi ekonomi mereka. Kebijakan tersebut justru menjadi bumerang bagi penjajah. Munculnya politik etis ini memang masih membuka batasan-batasan kolonial, namun ia membuka celah bagi lahirnya generasi intelektual baru di kalangan masyarakat pribumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.